Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regi Renanda, NPM 21120012, Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di era digitalisasi. Strategi peningkatan daya saing koperasi dan UMKM di era digitalisasi beserta implementasinya. Beberapa strategi peningkatan daya saing. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan digital, memberikan pelatihan kepada anggota koperasi dan pemilik UMKM mengenai penggunaan teknologi digital. Yang kedua itu pembuatan platform online, membangun atau mengintegrasi platform e-commerce atau aplikasi mobile untuk memudahkan transaksi dan promosi produk atau jasa. Optimisasi keamanan data, memastikan bahwa platform dan data pelanggan terjaga dengan baik dari ancaman cyber, sehingga membangun kepercayaan pelanggan. Yang keempat itu kolaborasi dengan startup teknologi, menggandeng startup atau perusahaan teknologi untuk mengembangkan solusi inovatif yang dapat membantu koperasi dan UMKM dalam operasional dan pemasaran. Yang kelima itu analisis data dan penyesuaian strategi, menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pelanggan dan tren pasar, kemudian menyesuaikan strategi pemasaran dan produk sesuai temuan tersebut. Implikasi terhadap peningkatan koperasi dan UMKM. Yang pertama itu akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya platform online, koperasi dan UMKM dapat menjangkau pelanggan di seluruh wilayah tanpa batasan fisik. Peningkatan efisien operasional. Penggunaan teknologi membantu mengoptimasikan promosi bisnis, investasi, pembayaran, dan manajemen keuangan, mengurangi biaya operasional. Ketiga itu peningkatan penjualan. Melalui strategi pemasaran digital yang tepat, koperasi dan UMKM dapat menarik pelanggan baru dan memperluas pasar. Keempat itu peningkatan kualitas produk layanan. Dengan akses data, pelanggan dan umpan baik secara online, operasi dan UMKM dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Berikutnya itu contoh UMKM yang berhasil meningkatkan daya saingnya di era digitalisasi, yaitu Gendisbek. UMKM Gendisbek berlokasi di Yogyakarta yang didirikan oleh Ferry Liani pada tahun 2002. Ferry Liani waktu itu berprofesi sebagai dokter gigi sesuai namanya. Gendisbek bergerak di bidang produksi tas wanita. Uniknya tas ini terbuat dari bahan-bahan alam seperti agel, rotan, rumput laut, mending hingga bambu. Tas produksi Gendisbek dibuat secara handmade dengan melibatkan ibu-ibu PKK hingga ibu-ibu lembaga permasyarakat. Dan bahkan Gendisbek juga mengajak banyak pria untuk membantu proses menjahit dan memotong bahan. Sebelum memproduksi tas model baru, biasanya meminta pendapat teman-temannya. Setelah itu, ia baru memproduksi tas model baru bila terdapat tanggapan yang positif dari beberapa temannya. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.